Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pokok materi bahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen sekolah. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agree atau melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi manager yang artinya menangani. Manager diterjemahkan dalam bahasa Inggris to manage sebagai kata kerja, manajemen sebagai kata benda. Dalam Usman tahun 2014, kata manajemen merupakan padanan kata manajemen dalam bahasa Inggris. Kata dasarnya adalah manage atau to manage yang berarti menyelenggarakan, membawa, atau mengarahkan. Selanjutnya, pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Dalam Griffin, dalam Danim tahun 2010. Yang kedua, manajemen adalah proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Wibowo tahun 2007. Yang ketiga, manajemen adalah koordinasi dari sumber-sumber melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengawasan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan SIX dalam segala tahun 2007. Yang keempat, manajemen adalah usaha-usaha memanfaatkan berbagai sumber daya yang bersifat fisik dan non-fisik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan baik. Dengan demikian, manajemen merupakan kebutuhan yang niscaya untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam organisasi, serta mengelola berbagai sumber daya organisasi seperti sarana dan prasarana, waktu, sumber daya manusia, metode, dan lainnya secara efektif, inovatif, kreatif, solutif, dan efisien. Selanjutnya, pengertian administrasi sekolah akan dilanjutkan oleh Dwi Gustiara. Kepada Dwi Gustiara, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai pengertian administrasi sekolah. Nah, di sini telah terlihat apa itu administrasi. Jadi, administrasi itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang administrator. Nah, di mana seorang administrator ini adalah orang yang mengatur dan memimpin suatu organisasi. Menurut Prajudi Atmosudiojo 1982, bentuk pekerjaan dari seorang administrator ini dalam suatu organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu administer dan administrator. Administer berarti membantu, menolong, dan melayani orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan administro adalah pekerjaan menata dan mengatur organisasi dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. Kedua bentuk pekerjaan inilah yang dinamakan administrasi. Dan juga ada menurut Gies 1992 mengemukakan secara etimologis bahwa administrasi berasal dari bahasa Latin dan ministratre, yang artinya melayani, membantu, menunjang pencapaian tujuan sehingga benar-benar tercapai. Agar kegiatan administrasi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kegiatan administrare atau menyelenggarakan tata usaha, registrasi, inventarisasi, pembukuan, dokumentasi, korespondensi, dan kearsipan, di mana yang dikerjakan sesuai dengan sistem prosedur dan aturan-aturan yang berlaku. Pengertian administrasi ini secara lengkap menurut G
adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Nah, ada juga pengertian menurut Purwanto 1999. Administrasi pendidikan merupakan suatu proses penghargaan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Depdikbud, administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan. Nah, jadi itu yang menjadi pembeda antara pengertian administrasi secara umum dan pengertian administrasi pendidikan atau sekolah. Baik, materi kita selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen sekolah. Di mana ruang lingkup manajemen sekolah terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama ada manajemen peserta didik, manajemen personil sekolah, manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana, manajemen tata laksana, manajemen pembiayaan atau keuangan, dan yang terakhir ada manajemen humas dan kerjasama. Masuk ke materi pertama, yaitu manajemen peserta didik. Di mana manajemen peserta didik adalah kegiatan yang direncanakan atau diusahakan secara sengaja oleh sekolah untuk pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar atau PMB secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara kronologis operasional, rentangan kegiatan mulai dari penerimaan peserta didik baru sampai mereka lulus sekolah. Untuk tujuan umum, manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah lebih lanjut. Proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tata tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Untuk tujuan khusus manajemen peserta didik itu sendiri, ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, dengan terpenuhinya 1, 2, dan 3 di atas diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut agar dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Kedua yaitu manajemen personil sekolah. Manajemen personil sekolah merupakan proses kegiatan yang direncanakan atau diusahakan secara sengaja untuk pembinaan secara kontinu para pegawai di sekolah, sehingga mereka dapat membantu atau menunjang kegiatan sekolah secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Para personil harus dikelola dengan baik agar mereka senantiasa aktif dan bergairah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Pegawai pada masa kini memfasilitasi aktualisasi dan pengembangan kompetensi para pegawai melalui program-program pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematik. Kemudian yang ketiga ada manajemen kurikulum. Secara operasional, kegiatan manajemen kurikulum meliputi 3 pokok kegiatan, yakni kegiatan berhubungan dengan pendidik, peserta didik, dan seluruh sivitas akademika atau warga sekolah. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Yang kelima, manajemen tata laksana. Manajemen tata laksana merupakan serangkaian kegiatan mencatat, menyimpan, menghimpun, mengolah, dan mengirim benda-benda tertulis serta warkat yang pada hakikatnya menunjang seluruh garapan manajemen sekolah. Yang keenam, manajemen pembiayaan atau keuangan.
Manajemen ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam hal pembiayaan sekolah yang meliputi biaya internal dan eksternal, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Manajemen keuangan merupakan salah satu gugusan substansi administrasi pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan digunakan di sekolah. Dan yang terakhir adalah manajemen humas dan kerjasama. Manajemen ini bertujuan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien demi untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah atau sekolah, keluarga, dan masyarakat. Partisipasi yang tinggi dari orang tua murid dalam pendidikan di sekolah merupakan salah satu ciri-ciri pengelolaan sekolah yang baik. Artinya, sejauh mana masyarakat dapat diberdayakan dalam proses pendidikan di sekolah adalah indikator terhadap manajemen sekolah yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan ini merupakan sesuatu yang esensial bagi penyelenggaraan sekolah yang baik. Namun, partisipasi yang tinggi tersebut nampaknya belum terjadi di negara berkembang, termasuk di negara kita, yaitu Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan pokok bahasan berikutnya, yakni mengenai ruang lingkup administrasi di sekolah. Jadi, ruang lingkup administrasi di sekolah itu ada 8. Yang pertama yaitu administrasi organisasi. Jadi, administrasi organisasi ini merupakan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan bagian-bagian yang ada dalam organisasi pendidikan, serta kemungkinan hubungan yang dapat terjadi antara satu bagian dengan bagian yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal, struktur organisasi, pembagian tugas, dan lainnya. Kemudian yang kedua itu ada administrasi kurikulum. Jadi administrasi kurikulum ini berhubungan dengan kegiatan administrasi pendidikan yang meliputi perencanaan kurikulum, metode atau cara penyampaian, sistem yang dipergunakan, penyusunan kalender akademik, sampai kepada evaluasi pelaksanaan kurikulum di lapangan. Lalu yang ketiga ada administrasi kepegawaian. Jadi administrasi kepegawaian ini meliputi pengadministrasian yang berkaitan dengan upaya perencanaan, pengadaan, pembinaan, sampai kepada pendayagunaan pegawai, baik pegawai edukatif seperti guru maupun pegawai non-edukatif seperti pegawai tata usaha, pegawai perpustakaan, dan lain-lain. Lalu yang keempat itu ada administrasi peserta didik atau siswa. Jadi administrasi kesiswaan adalah semua kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan yang berhubungan dengan para calon siswa, dan juga alumni. Seperti mengatur penerimaan siswa baru, pengelompokan menurut jurusan, program bimbingan dan penyuluhan atau konseling, masalah kehadiran, kemajuan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada administrasi sarana dan prasarana. Jadi kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan berhubungan dengan semua sarana dan prasarana yang langsung ataupun tidak langsung itu dapat menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, seperti pengaturan tata letak bangunan, alat-alat sekolah, dan lain-lain. Lalu yang keenam itu ada administrasi tata usaha. Jadi administrasi ketatausahaan merupakan kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan data serta dokumen yang bisa dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan-laporan mengenai kegiatan sekolah. Lalu yang ketujuh ada administrasi pembiayaan. Jadi administrasi pembiayaan adalah administrasi pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan, mulai dari tingkat perencanaan sampai pada pengukuran efisiensi biaya dalam proses pendidikan.
Hal ini berhubungan dengan administrasi uang SPP, DPP, sumber-sumber keuangan lainnya, alokasi pembiayaan, dan pertanggungjawaban penggunaannya. Lalu yang terakhir ada administrasi tata hubungan masyarakat. Jadi administrasi tata hubungan dengan masyarakat adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola hubungan masyarakat dengan sekolah. Masyarakat itu bisa perseorangan atau orang tua siswa, atau organisasi lembaga lain yang dianggap mendukung pencapaian tujuan proses pendidikan secara keseluruhan, seperti BP3 atau Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan, Iqomah atau Ikatan Orang Tua Mahasiswa, Majelis Ulama, YUPPI, dan lain-lain. Lalu apabila ditinjau dari tingkat pelaksanaannya, kegiatan administrasi pendidikan di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat nasional, regional, dan tingkat lokal. Pada tingkat nasional, kegiatan administrasi pendidikan dilakukan oleh departemen beserta unit kerjanya atau tingkat pusat. Jadi, kegiatan administrasi pendidikan pada tingkat nasional, terutama berupa perumusan kebijaksanaan umum dalam bidang pelaksanaan dan teknis, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap kebijaksanaan tersebut. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi departemen. Jadi departemen yang mengurus bidang pendidikan dalam berbagai jenjang kelembagaan adalah Departemen Pendidikan Nasional dan juga Departemen Agama. Lalu yang kedua ada tingkat regional. Jadi kegiatan administrasi pendidikan pada tingkat regional dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendidikan Nasional Provinsi, Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten atau Kota, Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan, dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Demikian pula pada Departemen Agama, dilaksanakan pada tingkat Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, Kantor Urusan Agama atau Agama Kecamatan, dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Yang ketiga ada tingkat lokal. Jadi pelaksanaan administrasi pendidikan di tingkat lokal adalah kegiatan administrasi pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan yang secara langsung melakukan proses pendidikan terhadap peserta didik, seperti sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah lanjutan tingkat pertama atau madrasah sanawiyah, sekolah menengah umum atau madrasah aliyah, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, dan PTAIN atau PTAIS, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.